وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri dan para bersepuh dan juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir tempat yang mulia ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersama-sama di dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang sudah jam 7.45. Kesepakatan nanti sampai jam berapa? KPH jam berapa? 8:30. Berarti ini jam 45 menit. Insya Allah mudah-mudahan 45 menit 1 jam pelajaran di SMA sudah cukup. Baik sekalian yang berbahagia, itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebut oleh Pak Sekjen PDM, nama saya Sudirman. Saya bersyukur karena orang Jawa betul. Karena dari saudara saya jumlahnya itu ada 7 bersaudara yang semuanya itu bilughatil Arabiyah dengan bahasa Arab. Nahrodi, Dibyati Osman, Jaburi, Wafiqah, Muslifah, Zubaidah, Sudirman. Pahlawan ya. Yang lain serta bilughatil Arabiyah dan bahasa Arab, saya pilih Jawi dengan bahasa Jawa saja begitu. Tapi ya itu akhirnya apa ya artinya Sudirman itu? Pertanyaan. Su itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu luwih. Diri sing jumbulke, manek basa Arab wong sing luwih itu jenenge Sudirman. Kalau Pak Aliudin nanti beda lagi barangkali ya Pak Ali ya. Baik, terima kasih sekalian. Ini intermezzo kita. Kemudian pada kesempatan kali ini kita membahas sujud dalam perspektif akidah dan fikih. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah banyak mempelajari tentang bab masalah sujud. Sehingga nanti kalau ada itu kekurangan, silahkan nanti untuk disampaikan. Nah, untuk itu sebelumnya ada ini gambar gitu ya. Nah, gambar sujud itu ada yang sepak bola, kemudian sujud. Nyun sewu itu katoknya, celananya panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Sebudi. Yang gambar sepak bola celananya pendek, sedangkan yang itu sujud sholat celananya panjang, insya Allah menutup aurat. Jeneng pandang apa mboten iki? Pandang kita Arab ini. Nah, sujud ini ya, selanjutnya. Nah, lafaz sujud dalam Al-Quran, kata sujud dan rukuk itu lebih banyak sujud. Kalau rukuk dalam arti rukuk dalam Al-Quran ada rukuk-rukuknya, itu jumlahnya 544 kira-kira. Tapi kalau kata rukuk di dalam Al-Quran itu hampir separuh dari kata sujud. Jadi sujudnya lebih banyak. Maka sholat itu sujudnya lebih banyak dari rukuk. Nah, terkait dengan hal itu, sebanyak 90 kali dari 79 ayat yang terdapat dalam 32 surat. Jadi kata sujud itu sebagai kali diulang-ulang. Kemudian arti sujud, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, arti sujud sendiri yang pertama maknanya menghormati. Baitqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Baitqulna, ketika saya katakan Allah lil malaikat kepada malaikat, usjudu, supaya para malaikat itu adalah untuk bersujud. Bersujud di Adam kepada Adam, fasajadu, maka sujud para malaikat illa iblisan, kecuali iblis.
sombong. Wa kana minal kafirin, dan yang tidak sujud tadi itu adalah kafirin, tergolong orang-orang yang berperilaku kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kata sujud di sini memaknai adalah menghormat, bukan menyembah. Karena malaikat tidak akan menyembah kepada Adam, sehingga penghormatan malaikat terhadap Adam karena ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Allah mengajar berbagai ilmu kepada Adam, ditampilkan kepada para malaikat. Jadi dengan demikian malaikat sujud bukan menyembah tetapi menghormati Adam atas perintah Allah, dan di situ ada kandungan ilmu. Maka satu di antaranya umat Islam untuk menghormati ilmu, maka ada kitab namanya Ta'lim Ta'lim. Ini ada Quran dari Quran atau buku ada Quran. Nanti contoh Al-Quran. Misalnya hati. Di dalam Ta'lim Ta'lim membawa kitab itu tidak boleh di bawah ini, harus disongkok begini. Bahkan sampai ada yang beriman dari juz bukan begini. Namun kalau itu tidak ada tas di pungung baik-baik saja. Tetapi kadang orang membawa buku yang di dalamnya ada ilmu, tasnya itu dibokong. Itu tidak ditakdimin ilmi di dalam Ta'lim Ta'lim. Nah, karena itu menghormat itu sangat penting. Maka malaikat itu menghormat kepada dan atas perintah Allah karena ada ilmunya. Yakni apa? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan terkait dengan nama-nama di alam jagat raya ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita sandingkan dengan ayat yang lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat karena apa? Ilmu, ilman dan ilmu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kembali ke sini bahwa sujud artinya menghormat. Nah, peristiwa sujudnya malaikat itu kepada Adam bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Karena tidak ditampakkan. Namun kalau dalam pandangan manusia yang namanya sujud ya bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka itu tidak dikatakan sujud yang sebenarnya. Maka ada anjuran kalau sujud itu berdiri lebih dulu, tidak dari duduk sujud tapi berdiri dulu. Maka salat ada berdiri baru sujud. Nah, kemudian yang kedua, bahwa arti sujud sendiri menyerah. Faukesa haratu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ini tukang-tukang sihir itu tersyukur dengan sujud. Seraya berkata, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Bapak Ibu sekalian berbahagia, disinilah kalau kita lihat bahwa ahli sihir itu tersyukur sujud karena sudah menyembah kepada Allah, yakni amanah bi rabbi Musa, bi rabbi Harun wa Musa. Maka arti sujud sendiri itu tersyukur. Ambruk begitu. Maka kalau itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan sujud, perlu disyukuri. Karena apa? Banyak sudah semakin sepuh, untuk sujud semakin sulit. Maka kalau sholat duduk ya tidak apa-apa, tetapi bagi yang masih bisa sujud disyukuri. Ya, di sini bahwa tukang sihir pada waktu itu, pada zaman Nabi pada Fir'aun, ketika itu ahli sihir luar biasa seperti itu, kuasanya Fir'aun seperti itu, tali dilempar jadi ular. Maka ketika itu Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, maka seluruh ular dimakan. Yang kedua, dengan bentuk yang seperti itu, ahli sihir itu takjub, akhirnya meyakini bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukan sihir. Maka sihir ini adalah bentuk kesyirikan. Maka orang syirik ini bertobat kemudian menyembah kepada Allah dalam bentuk bersujud seperti itu.
Kemudian arti sujud yang ketiga adalah tunduk. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabati wal malaikati wa hum la yastakbirun. Walillahi kan kepada Allah yasjudu sujud apa? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Seluruh yang di dunia ini bersujud. Min dabat, bahasa Jawa kegemetan. Kalau di sini melata. Wal malaikat dan para malaikat wa hum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, dari sini maka gunung, kemudian lautan, ikan itu adalah sujud kepada Allah. Kalau di sini baru disebut dapat itu bergeremetan, yang melata, ular, tikus, apa lagi itu? Semut, kecoa, pada, labang, buaya darat kan ya? Kembali, coba yang dari panti, binatang melata itu apa saja? Jujur nanti. tumo, Binatang melata apa? Cecak apa lagi? Pakai apa lagi? Buaya, ular, kadal. Wah, terima kasih, tapi tidak dapat sepeda ya. Jadi itu semuanya adalah bersujud kepada Allah. Bersujud di situ adalah tunduk, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian wanajmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan yasjudan, keduanya juga tunduk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh alam raya seperti itu adalah tunduk juga sujud. Kalimatnya yasjudan, dua-duanya adalah bersujud. Maka bintang itu adalah taat kepada aturan Allah, matahari taat pada aturan Allah, tunduk tidak akan membangkang dan akan selalu mengikuti perintah Allah. Maka datangnya kiamat itu karena tunduk kepada Allah. Sehingga karena ketundukan itulah dalam perspektif Muhammadiyah, pada Muhammadiyah akhirnya apa? Sekarang sudah mulai merancang akan mengunggulkan kalender global atau unifikasi kalender global internasional. Sak dunia ini diharapkan satu hari satu tanggal. Itu tahun 2016 sudah diseminarkan di Turki. Berbagai negara sudah menerima, ormas-ormas sudah menerima. Hanya di Indonesia pemerintah belum adaptif. Sehingga ya sudah tidak masalah, Muhammadiyah tetap berjalan karena Muhammadiyah berdiri sebelum negara ini berdiri. Masalah. Sekolah itu sudah ada sebelum negara berdiri. Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah. Maka kalau itu perubahan kalender, nanti akan ada pergerakan berikutnya. Sampun kaget nanti kalau sudah ada pengumuman lagi bahwa ada kalender global. Sebelumnya ini hanya satu hari satu tanggal. Kemarin tanggal 1 Januari hari Senin. Di Amerika hari Senin apa Selasa? Di Amerika nggak ada Senin dan Selasa. Kenapa? Monday. Nah, sama satu hari semuanya tanggalnya sama dan harinya sama. Nah, itu kalender Masehi, kalender Hijriah. Sampai sekarang belum. Maka Muhammadiyah karena matahari, bulan, bintang tunduk kepada Allah, maka itu digunakan sebagai dasar sehingga nanti akan ada tanggal yang sama dan sudah dimulai. Insya Allah, mudah-mudahan nanti akan sedunia bisa menjadi berkembang, menjadi bersatu. Kalendernya hanya satu, tidak ganti diri. Baik, lanjut itu. Kemudian arti sujud yang keempat, salat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu sekalian, sujudlah kamu sekalian, berdirilah kamu sekalian kepada Tuhan. Berbuatlah kamu sekalian yang baik agar kamu menjadi orang beruntung. Maka sholat itu, sujud itu dimana sholat. Kadang-kadang Pak dengan pun sujud mempelajari, itu maksudnya adalah sudah sholat atau belum. Maka
Sujud di sini dan rukuk dan sujud disebutkan karena itu menyebut bagian penting dari sholat. Kemudian yang kelima itu adalah dekat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, aqrabu ma yakunul abdu, aqrabu yang paling dekat, ma yakunul abdu, seorang hamba itu dalam keadaan min rabbihi, kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, dan dia ketika sujud, faksiru, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan hadis tersebut, ini sujud artinya dekat. Apa? Bergerak sedikit. Sujud artinya dekat. Ketika seorang itu sujud, maka sedekat-dekatnya kepada Allah, karena kalimatnya aqrabu, yang sangat dekat. Bahasanya paling salah istilah tafdil kalian, mengutamakan superlatif. Jadi itu sangat dekat. Karena dekatnya itulah, maka sampai salat saja disebut sujud. Seluruh alat itu sujud. Nah, dengan demikian, maka seseorang yang melakukan salat sesungguhnya sangat dekat kepada Allah SWT. Maka dengan demikian, bahwa orang yang sujud itu memiliki nilai akidah. Sujudnya orang non-muslim dengan orang Islam berbeda. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika itu melihat yang dari Roma, itu siapa itu? Paus turun dari pesawat, kemudian turun sujud. Sujudnya bukan kepada Allah, orangnya Islam tidak, karena akidahnya berbeda. Maka di dalam Islam, sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu. Yang kedua, terkait dengan akidah ini, maka sesungguhnya tertanam dalam jiwa pikiran kita bahwa selama orang itu pikirannya tunduk kepada Allah, hakikatnya bersujud. Nah, kalau nikah harus sesama agama Islam, itulah orang yang sujud, tunduk pada Allah. Nah, ini anak-anak yang dari Pakti Putra, Pakti Putri, besok nikah harus satu agama, sama Islamnya, maka itu adalah sujud, tunduk kepada Allah. Karena apa? Taat kepada aturan Allah. Dan terusnya banyak sekali. Nah, dalam hal inilah nanti Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sujud nanti akan menjadi beberapa hal. Sujud dalam akidah. Dalam perspektif akidah, sujud dalam konten duduk, patuh dan taat hanya kepada Allah. Ini adalah yang sering disebut sebagai sajidi. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah dan pujilah Tuhan, dan kamu benar-benar menjadi orang yang sujud. Sajidin, ahli sujud. Maka kalau itu sujud di dalam hal ini, fasabbih bihamdi, maka kalau itu subhana rabbiyal a'la, katakan itu. Subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, ada tasbih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ada tasbih. Maka kalau itu kata subhana, itu kan mensucikan Allah dari kesyirikan. Sehingga orang yang bersujud kepada Allah secara akidah membersihkan keyakinan selain kepada Allah, sehingga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh sujud kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, pada surah Al-Araf ayat 120-121, dan para pasir itu serta-merta menjatuhkan diri, saharus sajidin, langsung menjatuhkan diri. Qalu amanna bi rabbil alamin, saya beriman dengan Tuhan seluruh alam. Tadi baru bangsa. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa bersujud itu menyungkurkan, menjatuhkan diri. Maka orang itu merasakan dalam arti apa ya, hakikat atau filosofisnya orang sekarang itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana-mana yang lain yang akan bisa dikembangkan, karena merendahkan wajah yang dimuliakan, kepala yang dimuliakan harus duduk, dan mencium saja mencium yang dijalani oleh kaki. Kaki berjalan di lantai, dicium di sini.
Sampai dalam kitab Bulughul Maram ada keterangan di situ, maka sujud di atas kasur tidak diperkenankan. Karena apa? Satu, banyak kemungkinan najis. Yang kedua, kalau sujud itu tidak sempurna antara pelipis dan hidung. Yang ketiga, kalau kasurnya itu goyang-goyang, maka sujudnya tidak tenang. Maka sujud di atas kasur tidak diperkenankan. Maka kalau sujud ya sudah di lantai. Kalau itu memang kakinya tidak kuat dingin, ya pakai sajadah, pakai kain. Bukan. Maka kadang-kadang saya agak tidak enak ketika itu di pengimaman itu dikasih sajadah empuk ambil kira-kira hampir 5 cm. Kalau itu empuk hanya 1 cm, itu antara pelipis dan hidung masih bisa menempat. Tapi kalau itu pakai yang sampai 5 cm, itu kurang tepat. Dari sedikit kalau kita lihat dari beberapa kitab. Lanjut. Sujud dalam fikih. Nanti kita bisa banyak berdialog bersama-sama. Ini di dalam sujud dalam fikih. Idza qara'a ibnu Adam sajadatan ketika manusia itu membaca ayat sajadah, fasajada maka sujud, irtazala maka menjauh. Siapa yang menjauh? Asyaitanu setan. Ia pergi menangis setan itu. Yaqulu dan berkata, ya wailih, ya celaka. Wa fi riwayatin Abi Hurairah, ya waili, saya celaka. Umira ibnu Adam, diperintahkan manusia disujud dengan sujud, fasajada maka sujud, falahu al-jannah, baginya surga. Wa umirtu, dan aku diperintah disujud sujud setan itu, fabaitu maka saya itu menentang. Kalian maka bagi saya itu adalah neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis Imam Muslim ini, ketika itu diperintahkan sujud Adam, maka itu setan adalah lari dan menangis menyesal. Sedangkan itu setan mengatakan manusia diperintah sujud baginya surga. Tetapi ketika setan diperintah sujud, dia membangkang, maka jatahnya mengakui diri sendiri adalah neraka. Maka dengan demikian, sujud menjadi penting bagi seorang muslim secara fikih dan secara akidah. Secara keyakinan orang sujud al-jannah, dijamin surga. Diperintahkan sujud. Kalau ini kita lihat dalam peristiwa tadi, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Peristiwa itu, ketika itulah malaikat kita sujud, kemudian itu iblis tidak mau sujud, aba wastakbar kana sombong. Maka disitulah dia akhirnya keluar dari surga. Maka dan demikian orang yang mau sujud, harapan surganya besar. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu berharap ke surga? Saya yakin tidak ada yang berharap pada neraka. Karena itu sujud harus menjadi perhatian kita. Kemudian, baik sekalian, berikutnya, malaikat kasrati sujud, wajib malaikat itu bisa. Hendaknya kamu di kasrati sujud memperbanyak sujud lillah karena Allah. Fa innaka maka sesungguhnya kamu la tasjud lillah, tidak sujud kepada Allah sajadan satu sujudan ila rafaqallahu biha, Allah mengangkat dosa-dosamu dan Allah mengangkat derajat kamu, wa hatta al-muka biha khati'ah, dan menghapus satu kesalahan. Jadi bersujud saja, sekali sujud derajat kita diangkat Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau anak-anak muda itu untuk sholat sujud itu koyok apa itu, seperti ayam kulit jagung. Itu anak muda, tingkat-tingkat ya kira-kira anak-anak SMP yang begitu. Tapi kalau udah pensiun atau cepat itu ya setingkat SMP kan ya. Kalau kita sudah tua, apa harapan lagi? Kalau kita tidak lagi menyempurnakan tata cara ibadah, di dalamnya ada nilai akidah, di dalamnya ada keyakinan, di dalamnya ada fikih dan ada. Maka dan demikian terkait dengan hal ini satu hal yang sangat mulia. Maka ketika seperti sujud, kalau tadi dimaknai adalah sujud itu sholat, maka perbanyaklah sholat.
Maka dengan demikian, ketika sujud sholat itu Allah memohon ampunannya dan Allah mengangkat derajatnya. Lanjut. Juga hadis lain yang menceritakan keutamaan sujud, yaitu hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia menanyakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalan yang bisa membanyakan dengan beliau di surga. Nabi, gimana saya bisa masuk surga bersama engkau? Atau saya itu dekat dengan engkau masuk surga? Dekat dengan ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini aku minta tolong malah nafsika terhadap dirimu juga. Apa? Bikas roti sujud dengan memperbanyak sujud. Pak Guru, saya ini pandai sekali Pak Guru. Ya tolong juga ada belajar. Kalau kita itu memperbanyak sujud, maka pintu surga terbuka. Nah, oleh sebab itu kalau mau masuk surga seperti itu. Nah, namun dalam kehidupan masyarakat yang saya watakkan memang sedikit ya. Mari bapak-bapak ibu sekalian kita memperbanyak sholat, mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok pada hari kiamat. Nah, dininam bukan baca sholawatnya itu tidak sesuai dengan sunnah. Coba, ya Nabi salam, Pak sholawatan begitu. Itu bukan sunnah, tetapi itu adalah budaya. Bukan lagi yang diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, maka terkait dengan itu tadi, maka kalau ingin masuk surga tidak hanya syafaat masuk surga. Kalau sholawat itu adalah mendapatkan pertolongan, bantuan. Tetapi kalau ini adalah masuk surga. Di mana Nabi saya berasa masuk surga dekat dengan engkau. Fa'ini dikasih sujud. Nah, fa'ini alam sikap dikasih sujud. Saya tolong dengan dirimu juga untuk memperbanyak sujud. Nah, mari Bapak sekalian kita untuk berikhtiar seperti itu. Lanjut. Nah, famanahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'an la yasjudun. Surah Insyiqaq 20:21. Nah, famanahum mengapa mereka la yu'minun tidak beriman. Wa idza quri'a ketika dibacakan kalimat atas mereka Al-Quran la yasjudun tidak sujud. Nah, yang saya ini nanti akan mendorong pada namanya sujud tilawah. Tapi terlepas dari itu, yang saya wa idza quri'a Al-Quran fastami'u, kalau dibacakan Al-Quran tapi dalam budaya kita ketika dibacakan Al-Quran di budaya di luar itu biasanya untuk menjawab Allah. Misalnya dibacakan surat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar Allah kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu Allah. Nah, itu celakanya nanti kalau dibacakan Al-Qur'an. Nah, wallah alam mereka punya pendapat seperti itu. Namun terlepas dari itu, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u, kalau dibacakan Quran dengarkan. Maka kalau kita perhatikan ini, kalau itu mengapa mereka itu tidak yakin, tidak beriman ketika dibacakan Al-Qur'an kok tidak mau sujud, tidak mau tunduk, tidak mau taat. Maka disinilah nanti itu ada satu ayat, beberapa ayat, 15 ayat yang terkenal itu, walaupun beberapa ayat yang jadi kontroversi sujud dan tidaknya itu untuk sujud tilawah. Ini menjadi perintah untuk sujud. Nah, selanjutnya Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Jadi di sini adalah saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Ala jahdain, yang ini adalah wajah itu dari kita ini, termasuk pelipis dan hidung. Wa syarat yadihi ila anfihi, dan berisyarat 2 tangannya dengan hidungnya ini. Wa yadain 2 tangan telapak ini. Baru batain 2 dengkul. Wa trafil qadamain, dan apa itu telapak jari itu. Kita fakor kelih. Sedikit ini sudah masuk pada fikih. Kalau tadi tidak masuk pada fikih. Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat kalau sujud itu adalah, tidak saya gambar ya. Ketika itu sujud, jari ini tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi kadang-kadang berbelok-belok.
Nusewu, sujud antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada perbedaan. Sehingga pelipisnya itu harus menyentuh tangan. Ini ada sejajar bahu dan ini menghadap ke kiblat, lutut menyentuh dua-duanya, dan jari kaki itu juga menghadap ke kiblat, dipancake, tidak diluruskan. Kadang seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa ketika sujud seperti ini adalah Nabi, ketika sahabat melihat Nabi itu sujud, ketiaknya kelihatan putih. Nah, ini saya itu dengan pun nanti biasanya ketiak garwani jenengan. Pun nanti dari, ya, warnanya putih apa jenengan? Lihat apa? Nah, Nabi sujud ketiaknya kelihatan putih kan tadi kempit, dibuka. Ini tidak menempel kepada rata, malah dibuka, sujud menghadap kiblat. Ini jari-jari kaki kiblat, ini direnggangkan, tidak nempel, dan juga tidak menempel ke lantai seperti ini, harus diangkat dan direnggangkan. Jari-jari menghadap ke kiblat. Nah, itu terkait dengan 7 anggota sujud itu. Maka bukan jari kaki mereka, tapi dipancatkan jari-jari menghadap ke kiblat. Itulah 7 anggota. Kemudian, macam-macam sujud secara ringkas. Nanti bisa berkembang tanya jawab. Mungkin bisa nanti ada yang bantu. Sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ada 4. Sujud dalam perspektif fikih itu ada 4. 1, sujud dalam sholat sudah biasa. Bahkan itu sujud sahwi, sujud karena ragu-ragu atau lupa jumlah rakaat dan seterusnya. Kemudian sujud tilawah karena mendengar bacaan Al-Quran ayat-ayat tertentu, sujud tilawah baik di dalam sholat atau di luar sholat. Sedangkan sujud syukur karena mendapatkan nikmat dan sujud. Yang saya ibu-ibu, nek jenengan pikantuk mantu niku seneng apa susah? Seneng. Jenengan sujud syukur apa mboten? Sujud maksudipun alhamdulillah. Nah, praktek sujud syukur agak jarang kita lakukan. Hanya banyak tadi itu kalau kita melihat satu pas turnamen badminton misalnya itu Indra Aksan, misalnya begitu menang, Indra Aksan itu sujud syukur. Indra tidak karena non muslim. Fajarian misalnya menang, itu Fajar akhirnya sujud syukur dan dia sujud syukur. Itu menang dalam lomba badminton. Nabi ketika dikabarkan itu salah seorang sahabat jauh itu ada seorang yang mantap pada salah masuk Islam, Nabi langsung sujud syukur. Itu kejadian-kejadian seperti itu. Nah, perbedaannya sujud dalam salat, sujud sahwi 2 kali. Kalau itu sujud tilawah dan sujud syukur hanya 1 kali. Kemudian kalau sujud tilawah, sujud syukur di luar sholat itu tidak ada salam. Nah, kalau ini sujud semuanya, sujud dalam sholat tentu sebelum salam mesti ada salamnya. Kalau sujud sahwi sesuai kondisi, contoh kasus Nabi itu pernah ketika sholat ada beritanya asar, ada beritanya adalah isya. Sholat 4 rakaat, kemudian salam. Kemudian keluar sampai di luar ada kayu-kayu di situ. Sahabat yang lain diam tidak mau berbicara. Namun orang-orang itu gembremeng, usirat salat. Salatnya diringkas. Ada Dzulyaden matur pada Nabi. Dzulyaden orang yang tangannya panjang. Biasanya segini, Dzulyaden itu sampai sini tangannya, panjang. Bukan panjang tangan, tetapi Dzulyaden tangannya itu panjang ukuran. Matur pada Nabi. Nabi jenengan kesupen nopo niki diringkas. Oh enggak, saya tidak lupa dan tidak meringkas. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali Nabi menanyakan, sholatnya gimana tadi? Apa 2? Iya Nabi. Akhirnya apa terjadi? Nabi akhirnya masuk. Setelah masuk, sholat tinggal nambah 2 rakaat. Setelah selesai salam baru sujud sahwi. Satu kasus seperti itu. Nah, ini satu hal. Nabi itu adalah dilupakan Allah, menjadi hukum buat kita. Nah, jadi saya mau kira-kira bapak-bapak ibu pernah nggak ngalami sholatnya kurang? Pernah. Ini bagian duitnya kurang pernah mau betul?
Itu terjadi, maka menjadi hukum. Itu satu. Yang kedua, ketika itu sujud tahiyat awal itu lupa berdiri, maka sudah berdiri sempurna, tidak perlu kembali, lanjutkan nanti sebelum salam sujud salam. Tapi kalau baru berdiri gini kembali tahiyat lagi, misalnya begitu dan seterusnya. Itu nanti bahasanya panjang, khusus sujud sahwi, khusus sujud syukur, tilawah, khusus sujud dalam salat sendiri. Nah, dalil sujud sahwi hanya dalil satu-satu saja karena dalilnya cukup banyak. Karena sudah jam 8:20, masih ada 10 menit. Ini saya bacakan kaitan dengan terjemahnya. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia salat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan salatnya. Kemudian, lalu jika ternyata salatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Nah, itu secara akidah seperti itu. Terus ragu-ragu. Ini 3 4, 3 4. Diambil 4 atau 3? 4. Allahu Akbar. 2 atau 3? 2 atau 3? Diambil 3 atau 2? 3. Yang membuat ragu kan 4. Ambil yang kecil yakin. Itu berarti saya 2. Ketika 2 diselesaikan rampung sebelum salam itu sujud sahwi. Setelah salat selesai dipikir-pikir, jadi aku merokati pirokan. Oh, jeblek bener. Lalu ya sudah, itu berarti kita mengalahkan setan. Karena genap salat maghrib di 3. Setelah selesai salat dipikir-pikir, kan lalu kuat. Oh, 4. Ya sudah, itu salatnya tadi disebut. Nah, ini 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan salatnya. Salatnya sudah sempurna. Kaki yang tak sudut, tidak bisa. Satu contoh. Maka ada keraguan seperti itu, dan itu sering dialami pidana yang menjelang pensiun, Pak. Semuanya mengalami. Nyatanya apa? Nabi terjadi seperti ini karena apa? Untuk hukum bagi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ada solusi seperti itu. Contoh lain lagi, ini sujud sahwi, sujud syukur. An Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza jaa amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakira lillah. Dari Abi Bakrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dia mendapati hal yang menggembirakan, busyira menggembirakan ya, atau dikabarkan berita gembira, beliau tersyukur untuk sujud pada Allah Ta'ala. Sekolah rampung, lamar pekerjaan, Pak Kulon ditompo, alhamdulillah sujud syukur. Tetapi kadang orang setelah sholat selalu sujud syukur, itu yang israf berlebihan. Sujud syukur itu, contoh, sholat duha itu sunnah. Ini berdina dilakoni, ada ulama. Ini coba yang mengumpuli, beda antara sih wajib. Yo kadang-kadang ditinggal. Karena apa? Itu nanti menjadi seakan-akan menjadi wajib. Itu ada sahabat begitu, orang sujud sholat duha, sholat duha. Coba yang menunggu, beda antara sih wajib. Yo kadang-kadang leh. Misalnya puasa Senin Kemis itu sunnah. Ini ya cukup sepanjang puasa Senin Kemis. Tonggone walimatul urus. Sakerke puasa Senin Kemis kabeh lah sholat. Padahal auli balu bisakti sing di walimah mau. Auli balu bisakti walimah senyadan kok karo sate karo dus. Wis dikek wedhus dibelek walimahan. Monggo sampeyan yo pampunten kula kanthi perlu. Saete perlu kabeh. Sudah. Bungkus mawon, nah, kan begitu ya, tidak enak. Maka itu puasa ya sunnah, tapi satu saja pernah ditinggal. Jangan terus nanti akan seakan jadi wajib. Maka sahabat, ada orang sholat berubah terus ditegur. Yo jangan yo selene. Itu bedakan dengan yang wajib. Maka terkait dengan sujud syukur itu tidak dirutinkan setelah sholat sujud syukur. Oh nikmat Pak, bukan nikmat, bukan begitu.
Kurang apa Nabi nikmatnya? Tetapi Nabi mendapatkan kabar gembira baru sujud syukur. Tidak setelah sholat sujud syukur, setelah sholat sujud syukur. Nah, itu kadang-kadang kita lihat orang setelah sholat sujud syukur, setelah sholat sujud syukur. Ini yang berpas. Lanjut sedikit. Dari sujud tilawah. Karena yaqra'ul Quran, Nabi SAW ini pernah membaca Al-Quran. Fayaqra'u suratan fiha sajdatan. Maka membaca satu surat di dalamnya ada ayat sajdah. Wa nasjudu ma'ahu, saya ikut sujud bersamanya. Kata mayajid ba'duna ba'dina. Mau jangan, jadi sehingga sampai tempatnya itu dimakani jab hatihi, sehingga itu apa itu? Posisi kepalanya disekan seakan-akan begitu. Nah, ketika dibacakan apa tadi itu ayat Quran, wasjud, nah, waqtari itu sujud. Nah, kemudian hanya sekali. Faman la yu'minun fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun sama tadi. Nah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itulah terkait dengan sujud. Maka menjadi penting untuk